Halo teman-teman, kenalin nama aku Beatrix. Pada video kali ini kita akan membahas konsep dari neraca saldo. Kita mulai dari definisi, apa itu neraca saldo, bagaimana bentuknya, apa fungsinya, dan bagaimana cara kerjanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video terbaru. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan akuntansi internal yang menunjukkan saldo akhir dari semua akun yang ada di buku besar pada periode tertentu. Nah, kita baru bisa membuat neraca saldo ini apabila kita sudah menyelesaikan buku besar. Semua saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo sesuai dengan akunnya. Pada praktiknya, neraca saldo akan dibuat setidaknya 3 kali. Neraca saldo pertama yang kita buat adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Sesuai dengan namanya, neraca saldo ini akan kita buat sebelum kita membuat jurnal penyesuaian. Lalu, neraca saldo yang kedua adalah neraca saldo sesudah penyesuaian. Dan lagi-lagi sesuai dengan namanya, kita akan membuat neraca saldo ini setelah kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo sesudah penyesuaian ini akan digunakan sebagai acuan membuat laporan keuangan. Jadi, kalau proses akuntansi diawali dengan adanya bukti transaksi yang kemudian dicatat di jurnal, lalu kita lakukan posting ke buku besar, maka tahap selanjutnya kita akan membuat neraca saldo, lalu di akhir periode kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Dan setelah kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita akan membuat lagi neraca saldonya, yang dinamakan dengan neraca saldo sesudah penyesuaian. Barulah sesudah itu kita bisa membuat worksheet kalau memang ingin membuatnya, atau kita bisa langsung membuat laporan keuangannya. Jadi dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwa neraca saldo ini adalah dokumen internal yang digunakan oleh akuntan dalam membuat laporan keuangan. Sehingga dalam pembuatannya harus tepat, karena bila neraca saldo ada kesalahan, maka laporan yang dihasilkan pun tidak mencerminkan kondisi dari perusahaan. Akibatnya akan berpengaruh pada keputusan manajerial perusahaan. Oke, kita kembali lagi ke alur akuntansi yang tadi. Nanti setelah kita membuat laporan keuangan di akhir periode, kita akan menutupnya dengan jurnal penutup. Setelah ditutup, kita akan membuat neraca saldo yang ketiga atau yang terakhir. Neraca saldo ini kita sebut dengan neraca saldo sesudah penutupan, yang fungsinya adalah sebagai saldo awal dari periode berikutnya. Sekarang mari kita mengenal bentuk dari neraca saldo. Secara umum, bentuk dari neraca saldo akan tampak seperti ini. Pada bagian atas akan terdapat nama perusahaan, lalu di bawahnya tertulis neraca saldo karena laporan yang kita buat tentang neraca saldo. Dan di bawahnya terdapat periode berakhirnya neraca saldo ini. Lalu pada kolom neraca saldo akan terdapat kode akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Untuk nomor akun dan nama akun yang ada di sini sudah tersusun sesuai dengan urutan nomor akun agar mempermudah penggunaan laporan. Urutan penyajian ini sudah pernah dibahas pada materi jurnal umum, jadi tidak akan diulang lagi. Untuk kolom saldo debit dan kredit berfungsi untuk meletakkan saldo akhir sesuai dengan akun yang ada di buku besar. Pada bagian akhir dari kolom debit dan kredit, ada total dari kolom debit dan kredit, dan jumlah dari dua kolom tersebut haruslah seimbang atau sama. Agar lebih jelas, mari kita praktekkan membuat neraca saldo dari buku besar yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi penampakan dari buku besar kemarin kurang lebih seperti ini. Di sini bisa kalian lihat bahwa masing-masing akun memiliki saldo akhir. Seperti kas saldonya adalah Rp6.500.000, lalu perlengkapan Rp800.000, piutang usahanya 0, peralatan Rp10 juta, hutang Rp3 juta, modal Rp15 juta, privat Rp1.500.000, pendapatan Rp3 juta, beban gaji atau usaha Rp1 juta, dan beban perlengkapan Rp1.200.000. Semua saldo akhir inilah yang akan kita pindahkan ke neraca saldo sesuai dengan nama akunnya, sehingga nantinya penampakan neraca saldo yang kita buat menjadi seperti ini. Dan sudah selesai, sangat mudah bukan? Oke, pengerjaan proses buku besar ke neraca saldo pada lembar kertas atau secara manual sebenarnya berfungsi untuk mengecek apakah total debit dan kredit sudah seimbang atau sudah sama. Kabar baiknya adalah apabila kita menggunakan software, maka tugas ini sudah dikerjakan oleh software secara otomatis dan pasti seimbang. Namun kabar buruknya adalah walaupun memiliki total yang sama atau seimbang, neraca saldo yang kita buat baik itu di kertas maupun software tidak membuktikan bahwa sudah benar. Tapi apabila antara debit dan kredit yang kita catat hasilnya tidak seimbang, maka pasti telah terjadi kesalahan. Jadi agak repot memang, gak balance pasti salah, tapi kalau sudah balance pun belum tentu benar. Makanya seorang akuntan dituntut memiliki ketelitian yang tinggi.
Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.